Shalom, selamat pagi buat anak ibu semuanya, anak-anak ibu kelas 1, apa kabar? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Oke, berhubung pembelajaran kita dari tema 1 sampai tema 4 sudah selesai, maka rangkuman dari setiap tema ibu akan merangkumkannya ya. Hari ini dari tema 1, besok rangkuman dari tema 2. Nah, besoknya lagi rangkuman tema 3 dan besoknya lagi rangkuman tema 4. Nah, hari ini tanggal 16 November 2020 rangkuman dari tema 1. Dengarkan. Nomor 1, berpamitan dan mencium tangan orang tua adalah perbuatan baik. Udah? Saat kamu ingin pergi ya, berpergian atau itu udah mau ke bermain atau ke sekolah harus berpamitan. Udah? Memperkenalkan, yang kedua, memperkenalkan diri dilakukan dengan menyebutkan nama. Saat kita berkenalan dengan teman kita menyebutkan nama kita. Yang ketiga, berkenalan dengan teman dilakukan sambil berjabat tangan. Nah, biasanya kalau orang berkenalan kita harus berjabat tangan. Yang keempat, cara duduk yang baik adalah dengan posisi tegak. Ya, jangan begini nak, jangan membungkuk, harus tegak ya. Yang kelima, cara berjalan juga yang benar adalah badan harus tegak, tidak boleh membungkuk waktu jalan, harus tegak juga badannya. Yang keenam, warna suara teman-teman kita berbeda-beda. Ada yang serak, ada yang nyaring, ada yang keras, ada yang pelan. Nah, oke. Yang ketujuh, huruf vokal dan konsonan jumlahnya ada 26 huruf. Nah, dari A sampai Z ada 26 huruf, ya. Yang kedelapan, mengucapkan salam saat masuk rumah adalah hal yang baik, adalah perbuatan baik. Saat kita mau masuk ke rumah, kita bisa menyapa orang tua kita, selamat pagi Pak, atau selamat siang Ma, atau shalom, ya. Oke. Yang kesembilan, huruf A, I, U, E, dan O adalah huruf vokal atau huruf hidup. Yang ke-10, berdoa sebelum melakukan kegiatan adalah perbuatan baik. Oke, misalnya kita mau makan, berdoa nak, ya. Kita mau ke sekolah, berangkat ke sekolah atau berangkat pergi bermain, bisa kita harus berdoa. Yang ke-11, setiap anggota tubuh memiliki fungsi, ya. Yang ke-12, kesehatan tubuh harus dijaga. Yang ke-13, panca indera terdiri atas mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Nah, kegunaan mata untuk melihat, kegunaan hidung untuk mencium bau atau menghirup udara. Yang telinga kegunaannya untuk mendengar. Kulit kegunaannya untuk merasa kalau kita ada angin dingin, ya kan? Ya karena oke, itu kulit yang merasakannya. Udah? Lidah untuk mengecap rasa, ya nak ya. Kalau kita mau merasakan gula rasanya apa nak? Manis. Garam rasanya asin, ya kan nak? Oke. Jeruk ada yang rasanya asam. Nah, inilah kegunaan lidah untuk mengecap rasa. Yang ke-14, setiap anggota tubuh memiliki kegunaan. Itu dia tadi anak ya. Yang ke-15, tidur yang cukup akan membuat badan menjadi segar dan sehat. Ya nak ya. Yang ke-16, jarak antara mata ke buku saat membaca tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh begini nak. Harus ada jaraknya, ya nak ya. Yang ke-17, jari-jari tangan dapat dilakukan untuk berhitung nak. Misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita memakai jari tangan. Jari-jari tangan dapat untuk berhitung. Udah? Membaca buku dilakukan di tempat cahaya yang baik, di tempat yang terang.
Dan menulis juga harus di tempat yang terang, tidak boleh di tempat yang gelap. 19. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Misalnya tangan kita boleh disentuh orang lain. Yang ke-20, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Misalnya mulut, dada, ya, bagian dada kita, udah bagian pinggang sampai ke paha itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, kalau misalnya kamu orang menyentuh bagian kamu yang bagian ibu bilang tadi yang tidak boleh disentuh, yaitu mata, dada, dan pinggang sampai ke paha ada yang menyentuh, kamu boleh adukan kepada orang tua atau gurumu. Baik anak-anak, udah paham? Oke. Yang ke-21, mencuci tangan dan mencuci kaki adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan tubuh. Ya, Nak ya? Oke. Yang ke-22, posisi duduk yang baik saat menulis harus tegak, Nak. Tidak boleh tiduran menulis sambil tidur, tidak boleh, harus tegak ya. Saat menulis, yang ke-24, saat menulis buku diletakkan di atas meja. Yang ke-24, cara memegang pensil saat menulis harus benar, ya Nak ya, harus begini ya, tidak boleh begini. Oke. Yang ke-25, cara menulis yang baik adalah dengan menjaga jarak antara mata dan buku. Ya, tadi udah Ibu jelaskan ya. Yang ke-26, saat menulis diperlukan cahaya terang. Oke, tadi udah Ibu jelaskan juga kan. Yang ke-27, tubuh harus dirawat dari rambut hingga kaki. Ya, tubuh kita ini harus kita rawat biar tetap sehat dari rambut sampai ujung kaki. Ya, Nak ya. Oke, yang ke-28, kesehatan tubuh di rumah harus selalu dijaga. Yang ke-29, dua kumpulan benda dapat dibandingkan dengan menggunakan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan. Yang ke-30, kumpulan benda dapat diurutkan dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak atau sebaliknya. Sudah? Yang 31, memotong kuku adalah salah satu cara merawat tubuh, ya Nak ya. Kalau kukumu panjang ya, itu harus dipotong kukunya Naknya ya, dipotong kukunya. Jangan tidak dipotong, harus kuku yang panjang harus dipotong ya Nak ya. Harus dibersihkan juga. Yang ke-32, kebersihan pakaian harus selalu dijaga agar badan tetap segar. Nah, kalau pakaian kamu sudah kotor, jangan kamu pakai lagi. Kenapa? Karena akan menimbulkan penyakit. Penyakit apa, Bu? Penyakit kulit seperti panu, kadas, ya, kurak, ya Nak ya, gatal-gatal juga ya. Itu sebabnya pakaian kotor tidak boleh dipakai lagi. Harus digantikan ya, pakai dengan pakaian yang bersih. Udah Nak? Nah, yang ke-33, membersihkan telinga adalah salah satu cara menjaga kebersihan tubuh. Nah, saat kita membersihkan telinga, kita harus meminta bantuan dengan orang tua. Nah, membersihkan telinga itu perlu juga, Nah. Oke? Dengan catatan harus dibantu dengan orang tua. 34, tubuh yang bersih membuat tubuh menjadi sehat. Nah, kalau tubuh kita ini bersih ya, pasti kita sehat. Kalau tubuh kita kotor, pasti kita penyakit datang. Oke? Yang ke-35, setiap orang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Udah? Setiap orang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, ya, Ibu berbeda dengan kamu. Ibu memiliki rambut yang panjang, kamu memiliki rambut yang pendek. Ibu memiliki kulit yang sawo matang, kamu memiliki kulit yang putih. Itu maksudnya, Nak ya. Nah, yang ke-36, ciri-ciri setiap anggota keluarga berbeda-beda. Nah, yang dikatakan anggota keluarga seperti ayah, ibu,
kakak, adik, ya. Nah, setiap anggota keluarga ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, ayah rambutnya pendek, ibu rambutnya panjang, kakak rambutnya panjang, adik memiliki rambut yang pendek. Begitu juga dengan kulitnya, ya. Ada yang kulit hitam, ada putih, ada sawo matang, ya. Oke. Nah, itu maksudnya ciri-ciri setiap anggota keluarga berbeda-beda. Oke, nah cukup sampai di situ ya, cukup sampai sini rangkuman dari tema 1, rangkuman dari tema 2 ya. Nah, besok hari Selasa rangkuman tema 2, hari Rabu rangkuman tema 3, hari Kamis rangkuman tema 4. Nah, setiap tema ini ya, dari tema ini nanti Ibu akan mengambil soal. Dari tema-tema itu Ibu akan mengambil soal. Nah, soal itu yang kita ujikan ya Nak ya, di ujian semester kita. Ujian kita diadakan di bulan 12. Jadi anak-anak Ibu simak video Ibu ini baik-baik ya Nak ya. Kalau kamu lupa bisa diputar kembali ya Nak ya. Oke, paham anak-anak Ibu? Nah, itu saja tugasmu hari ini, mendengarkan video pembelajaran Ibu ini, ya kan? Cukup sampai sini pembelajaran kita. Nah, Ibu harap kamu tetap semangat, ya. Harus rajin belajar, ya. Bagi anak-anak Ibu yang belum tahu huruf, belajar huruf. Nah, jangan mau ketinggalan dari teman-temannya, oke? Mau naik kelas kan, ya? Mau jadi anak yang pintar kan? Nah, kalau mau menjadi anak pintar harus rajin belajar. Anak yang malas tidak akan pintar, Nak. Anak yang rajin itu dia pintar. Makanya kamu harus berajin belajar. Terima kasih anak-anak Ibu sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu. Tuhan memberkati anak-anak Ibu semuanya. Shalom.